warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal zakirin al-mukhlisin wa ja'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli jannati bi ghairi hisab wa afhamana min ulumil ulama'i rasyidin al-arifin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna wa tawakkaltu 'ala Allah. La haulun wa la quwwatun illa billahil aliyyil azim. Wa kullu niyatin shalihah bil ikhlas. Wa du'a tabarukan bil ijabah. Allahumma antal ajijul kabir wa ala abduka adalil dhaif alladzi la haula wa la quwwata illa bika. Hadratan mukaramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid yang sama kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Masjid As-Sa'diyah, yang wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama hadir di majelis yang mulia ini, dan seluruh calon-calon penghuni surganya Allah. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita berada di ujung bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amaliyah kita dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala menerima seluruhnya amaliyah kita di bulan Ramadan ini. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berpuasa dari awal Ramadan itu berangkat daripada iman, dan disebutnya juga di dalam kitab Kifayatul Atqiyah bahwa orang yang Ramadan itu panggilannya itu panggilan kemuliaan dari Allah. Bahasanya tidak utasa, panggilan kemuliaan. Dikarenakan orang yang wajib berpuasa itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka bahasa di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang meyakini, orang yang bertauhid kepada Allah, maka orang tersebutlah yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dan hukum berpuasa ini kan wajibnya wajib ain, tidak lebih sama dengan wajibnya sholat fardu. Maka orang yang beriman tersebut diwajibkan berpuasa oleh Allah. Dan hakikat daripada puasa ini tiada lain untuk mensyukuri nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kita beribadah kepada Allah, baik itu sholat ataupun puasa, zakat, haji, dan ibadah yang lainnya, tiada lain untuk mensyukuri nikmat kita kepada Allah. Bahkan Ramadan kali ini ataupun Ramadan tahun-tahun lalu, bahkan kita dimampukan puasa di bulan Ramadan itu tidak kehendak kita, tetapi ada kudrah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kudrah dan iradah kepada kita, maka kita tidak akan mungkin mampu
melaksanakan puasa pada malam ini. Jadi kita tidak boleh bangga, kita tidak boleh bergembira mampu berpuasa atas kemampuan daripada diri kita sendiri, tetapi hakikatnya kita mampu berpuasa, mampu sholat tarawih, itu adalah ada kudrah dan iradah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tufarihuka ta'atu, la tufarihuka ta'atu, innaha darajat minka. Jadi siogianya kita beribadah kepada Allah, tidak boleh berbahagia karena ibadah tersebut itu atas dasar kemampuan kita, tetapi kita beribadah kepada Allah itu hakikatnya Allah yang memampukan kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepadanya. Ini adalah salah satu bentuk iman daripada Allah. Mutiara yang paling mahal, inter berlian yang paling istimewa, tiada lain adalah iman. Iman itu kan kalau misalkan kita lihat abstrak sifatnya, iman tidak nampak, iman tidak kelihatan, tetapi gejala yang ditimbulkannya itu kan terasa. Melalui apa? Melalui amal. Di ibu-ibu, bapak-bapak nih, kalau tidak ada iman gak mungkin bisa duduk di tempat yang mulia ini. Sampai tanggal malam 23 masih mampu melaksanakan ibadah sholat tarawih ini, masih mampu melaksanakan saum, itu adalah pertolongan daripada Allah, dan Allah pun menitipkan, menanamkan keimanan di dalam kalbu kita. Lalu apa yang disebut iman? Jadi iman itu menurut bahasa kan tasdiqul qalbi bima jaa bihi nabiyyuna bil ahkam. Membenarkannya hati ini, meyakinkan hati, mempercayainya hati dengan hukum-hukum yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Rasulullah membawa hukum zakat, kita percaya, kita disebut mukmin. Rasulullah membawa hukum puasa Ramadan, kita percaya, kita disebut mukmin. Rasulullah membawa hukum haji dan kita pun lalu mempercayainya, itu pun kita disebut mukmin. Rasulullah membawa hukum bahwa thalabul ilmi hukumnya fardu ain, kita pun disebut mukmin. Tapi terlepas daripada itu, kita tidak mempercayai hukum yang dibawa Rasul, yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjatuhlah, hilanglah iman kita di dalam hati, maka disebutnya bukan lagi iman tetapi kafir. Kenapa? Tidak percaya dengan hukum yang dibawa Nabi, tidak tasdik dengan hukum yang dibawa Nabi. Karena salah satu syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah tiada lain hanya didasari dengan iman yang ada di dalam hati. Bu, lampu ini kan nyala, ada kabel, ada lampu, kira-kira bisa nyala kan? Gak bisa. Karena ada alat penunjang yang paling hebat di dalamnya. Apa itu? Setrum. Ya kan? Nah lalu iman pun kan sama seperti setrum itu. Iman tidak bisa dilihat. Maka sebagai kiasan yang disebut iman itu kan sayun la yura wa la yuhasu, sayun la yura wa la yuhasu walakin yuhasu. Iman tidak nampak, iman tidak terlihat, iman itu samar, bahkan iman tidak bisa digenggam, tetapi iman bisa dirasakan, ada getaran di dalam kalbu kita. Makanya kalau kita berangkat ke majelis yang mulia ini, ke masjid yang dimuliakan Allah untuk melaksanakan sholat tarawih, itu ada getaran iman di dalam kalbu kita, bahwa kita percaya yang menyuruh puasa itu bukan makhluk, tetapi Khalid sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kebaikan itu jangan dianggap murah, kebaikan itu jangan dianggap gampang, jangan dianggap enteng. Kenapa demikian? Salat ini kan, salat itu kan salat yang agung, salat yang istimewa di hadapan Allah. Kita bisa sujud, kita bisa ruku, kita berdialog dengan Allah melalui salat. Maka sebagaimana salah satu keterangan ulama yang termaktub di dalam salah satu kitab, innallaha haba salasan min salasin, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 hal daripada 3 perkara tersebut. Apa itu? Haba Allahu ridahu bi ta'ati, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taat hamba. Jadi mumpung di bulan puasa ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh istijabah doa, apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah yang kita amalkan di bulan Ramadan ini, di dalamnya tersimpan ada ridho Allah. Kalau seandainya kita mempunyai uang 20.000, yang 2.000 kita infakkan, jadi kita jangan anggap enteng. Pala tahbiru, bahasanya kan begitu. Pala tahbiru minat ta'ati syai'an. Jangan dianggap murah, jangan dianggap gampang, jangan dianggap enteng, jangan dianggap kecil kebaikan yang 2.000 tadi. Kenapa demikian? Karena yang kita infakkan 2.000 misalkan itu ada ridho Allah di dalamnya. Siapa tahu yang di dalam 2.000 yang kita infakkan tadi Allah ridho dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal sampai akhir kita mampu mengamalkan daripada sholat sunnah tarawih berjamaah. Apalagi di 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini, banyak kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalamnya, yaitu yang dinamakan Lailatul Qadar, pemberian Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalnya di dalamnya itu sangat banyak. Maka ibadah tersebut di dalam bahasa Miftahus Sudur karangan Syekh Ahmad Syekhul Tajul Arifin, bahwa ibadah tersebut tata nawau bermacam-macam, beraneka ragam. Misalkan di malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan iktikaf di masjid, misalkan ada yang baca Quran, boleh silahkan. Ada yang salat taubat, boleh silahkan. Ada yang zikir lebih baik, dan ada juga yang melaksanakan sholat Lailatul Qadar. Maka guru kami mengajarkan di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, daripada tanggal 10 bulan terakhir daripada bulan Ramadan, kami diajarkan sholat sunnah Lailatul Qadar sebanyak 4 rakaat, 2 kali salam. Setelah Fatihah bacaannya kan At-Takasur 3 kali dan Qul Huwallah 3 kali. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah di bulan yang mulia ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.